Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah terdengar jelas? Jelas, Bu. Sudah terdengar jelas suaranya? Sudah, Bu. Suaranya sudah terdengar jelas? Sudah, Bu. Ada suaranya? Saya tidak bisa mendengar Anda. Sudah, Bu. Oke, kita mulai ya. Sudah lebih dari 9 menit. Walaupun baru 16 orang. Hari ini kita akan melanjutkan fungsi integral dari transenden, di mana di minggu lalu sudah saya sampaikan materi mengenai integral tak tentu untuk basicnya, untuk aturan pangkat, kemudian integral itu apa dan lain sebagainya. Kemudian minggu lalu juga sudah disampaikan bahwa ada fungsi transenden yang terdiri atas fungsi logaritma natural atau fungsi logaritma asli, kemudian ada fungsi eksponensial, dan ada fungsi trigonometri. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai integral tak tentu untuk fungsi eksponensial dan fungsi trigonometrinya. Sebelumnya tadi saya putarkan mengenai video dasar dari integral, kenapa integral itu dicari, itu salah satu aplikasi yang menjelaskan dari di bidang fisika ya, ada kecepatan, ada percepatan, ada gravitasi, kemudian kenapa harus ada konstanta sembarang dari hasil integralnya, dan lain sebagainya. Jadi ini hanya untuk review saja. Minggu lalu saya sampaikan mengenai fungsi transenden. Itu ada logaritma natural, kemudian ada fungsi eksponensial yang hari ini akan kita bahas, kemudian ada fungsi trigonometri. Fungsi logaritma natural itu ditulisnya ln, kemudian turunannya adalah 1/n dan seterusnya. Hari ini kita bahas mengenai eksponensial. Sebenarnya eksponensial ini adalah fungsi inverse dari fungsi logaritma natural atau balikan fungsi dari fungsi logaritma natural. Fungsi eksponensial itu nanti seperti apa akan kita bahas. Untuk trigonometri juga kita bahas, ada sin X, kemudian ada cos X, ada tangen X, dan lain sebagainya. Nah, di video tadi itu sudah saya sampaikan, sudah saya berikan contoh atau sudah saya tekankan kembali mengenai materi di minggu lalu. Kenapa hasil itu ada plus C-nya? Tadi disebutkan bahwa ini review lagi ya. Ada derivatif atau turunan dx, kemudian ada yang namanya integral. Ketika kita memiliki sebuah fungsi besar fx, kita cari rate change-nya atau perubahan, kita gunakan diferensial. Nanti akan diperoleh f kecil aksen x. Tetapi ketika kita memiliki fungsi turunannya, kita ingin mencari fungsi aslinya, baru kita gunakan integralnya. Jadi di minggu lalu juga sudah disampaikan, misalnya integral dari x kuadrat dx itu adalah 1/3x pangkat 3 ditambah c. Kenapa harus selalu ada c? Karena fungsi tertentu itu memiliki turunan yang sama. Contohnya kita memiliki fungsi fx itu adalah x kuadrat, kemudian fungsi gx adalah x kuadrat ditambah 3, kemudian hx adalah x kuadrat dikurangi 6, kemudian ix adalah x kuadrat ditambah
dengan akar 2 dan seterusnya, ini akan memiliki fungsi yang sama untuk turunannya. Turunannya adalah 2x, yang ini juga 2x plus 0, kemudian yang ini juga 2x plus 0, kemudian yang ini juga 2x plus 0, di mana nilai akhirnya itu sama, yaitu 2x. Oleh karena itu, hasil integral dari 2x ini, integral dari 2x dx, untuk menemukan fungsi asalnya ini, harus ada plus C-nya, di mana C-nya ini bisa 0, bisa minus 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Paham ya? Jadi kenapa harus dari sebuah nilai integral yang kita cari harus kita tuliskan konstantanya? Tadi juga di dalam video sudah dijelaskan karena banyak sekali fungsi yang memiliki fungsi turunan yang sama. Ketika ada nilai konstanta di dalam fungsi itu sendiri. Turunan dari sebuah konstanta sudah dijelaskan di pertemuan sebelum UTS-nya bahwa nilainya adalah 0. Kenapa 0? Karena ini sama saja dengan 3x pangkat 0, kemudian minus 6x pangkat 0, dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan untuk hari ini integral fungsi transendennya untuk eksponensial dan trigonometri. Tadi saya sebutkan bahwa fungsi eksponen itu adalah fungsi inverse dari sebuah fungsi logaritma natural. Di minggu lalu sudah disampaikan mengenai logaritma asli atau ditulisnya simbolnya adalah ln. Ln x atau ln y atau ln y kuadrat dan seterusnya. Jadi fungsi ln ini adalah fungsi logaritma natural di mana dia memiliki fungsi balikannya adalah eksponensial atau kita tulis sebagai exp. Seperti yang sudah saya bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa fungsi inverse atau fungsi balikan itu sering kita temui, salah satu contohnya di dalam kamera digital, yang kalau Anda aktifkan mirror-nya, nanti posisi tangan kanan di dalam fotonya akan berubah menjadi posisi tangan kiri dan seterusnya. Nah, ini sama, jadi dasarnya itu dari sebuah fungsi inverse. Jadi secara definisi, apa yang dimaksud dengan fungsi eksponen itu adalah balikan dari logaritma natural itu disebut dengan eksponen asli. Ini logaritma asli atau logaritma natural. Dan dinyatakan dengan notasi exp. Jadi x ini adalah eksponen y jika dan hanya jika y-nya adalah logaritma natural dari x-nya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, eksponen ini adalah fungsi balikan dari ln. Jadi ketika x-nya adalah eksponen y, maka y-nya adalah jika dan hanya jika y-nya adalah logaritma natural dari x. Ini sama secara definisi dari referensi lain. Jadi fungsi eksponensial itu adalah inverse dari fungsi logaritma natural yang dituliskan sebagai exp(x), itu nilainya y. Hanya penulisannya saja yang dirubah, jadi di sini yang y, di sini x. Jika dan hanya jika x-nya adalah ln y. Tidak masalah untuk penggunaan sukunya apakah y sama dengan exp(x) atau y sama dengan ln x, nanti akan tetap sama balikannya mengenai eksponen asli dan logaritma natural. Jadi berdasarkan definisi, exp dari ln x itu nilainya adalah ln x itu sendiri, karena exp dari ln ini nilainya adalah 1. Kemudian ln dari exp y itu juga tetap nilai y itu sendiri, karena ln exp itu nilainya adalah 1. Sama seperti di dalam hukum untuk himpunan, x komplement, dikomplementkan lagi itu adalah nilai x itu sendiri. Ini sama, jadi exp dari ln x itu adalah x itu sendiri, ln dari exp y adalah y itu sendiri. Jadi balikan dari ln x itu adalah exp, maka dia akan tetap menjadi fungsi x itu sendiri. Untuk x-nya lebih besar dari 0, jadi exp dari ln x nilainya akan sama dengan x ketika x-nya lebih besar dari 0. Kemudian ln dari exp y nilainya akan sama dengan y untuk semua nilai y-nya. Nah, oleh karena exp dan ln ini adalah fungsi balikan,
Maka grafik Y sama dengan IX. Vx adalah grafik Y dari ln X yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi ketika kita bercermin atau ketika kita berfoto, ini anggap garis Y sama dengan X-nya adalah cerminnya. Kemudian ini adalah diri kita sendiri. Misalnya ini adalah posisi tangan kanan dan tangan kiri. Ini adalah kanan. Kemudian ini adalah kiri. Di pantulan dalam cermin yang kita hadapi ketika bercermin itu posisinya akan berubah. Tangan kiri akan berubah menjadi tangan kanan, kemudian tangan kanan akan berubah menjadi tangan kiri. Jadi posisinya 01, inverse-nya adalah 10. Nah, ini adalah logaritma natural dari X. Kalau kita ambil posisinya ini adalah diri kita, bercermin ke dalam garis atau kurva Y sama dengan X, maka Y sama dengan eksponen X adalah pantulan di dalam cerminnya. Atau ketika Anda foto selfie, kemudian mirror-nya tidak diaktifkan, atau Anda tidak rubah dari fotonya, maka posisinya adalah nanti sama seperti kita bercermin, tangan kanan berubah menjadi tangan kiri berubah menjadi tangan kanan, pipi kanan berubah menjadi pipi kiri, dan sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Sama seperti di dalam logaritma natural atau logaritma asli, fungsi eksponen juga memiliki beberapa sifat. Yang pertama, ini sama untuk definisi keduanya. Huruf E ini menyatakan bilangan real positif yang unik sedemikian sehingga ln E ini adalah 1. Ln EXP. E ini adalah eksponen. Jadi nilai dari E ini didefinisikan dengan formula atau fungsi E itu adalah EXP dari 1. Sehingga nilai dari E ini adalah sebuah nilai transenden yang tidak bisa diekspresikan atau tidak bisa dinyatakan sebagai akar dari berbagai fungsi polinomial. Masih ingat ya, fungsi polinomial dengan koefisiennya itu adalah koefisien integer. Ini untuk yang pertama. Jadi ln sifat yang pertamanya, ln EXP atau EXP ln itu nilainya sama dengan 1. Kemudian sama seperti di dalam Pi, kenapa nilainya 3,1414 dan seterusnya. Nilai E ini juga ada secara angkanya yang diperoleh dari limit dari beberapa fungsi. Ada fungsinya yang sama dan ada juga yang fungsinya berbeda tetapi dia ekuivalen. Yang pertama menurut Paul E. Forster, nilai dari E ini didefinisikan dari sebuah limit di mana nilainya itu adalah ekuivalen dengan limit N menuju tak hingga ketika N-nya sampai dengan tak hingga. Jadi daerah asalnya itu menuju tak hingga. 1/1 ditambah X dipangkatkan X. Nanti ini akan mendekati nilai berapa. Kemudian definisi ini juga sama dengan definisi yang diberikan oleh Robert Oman. Jadi nilai ini, nilai eksponen atau nilai E itu adalah limit dari N menuju tak hingga dari 1 + 1/X dipangkatkan X. Perhatikan sini, ini mirip tetapi tidak sama, tetapi dia ekuivalen. Nah, jadi untuk mengetahui apakah nilai dari kedua fungsi itu adalah sama, hasil akhirnya, si X-nya ini kita coba sampai dengan menuju tak hingga. Jadi ini definisi pertama, 1 + 1/X, kemudian dipangkatkan dengan X. Nanti dicobakan ketika nilai domain dari X-nya itu adalah 1, substitusikan ke dalam fungsi, nilainya adalah 1 + 1,
kemudian dipangkatkan X lagi, nilainya adalah 2 pangkat 1. Kemudian ketika nilai 2-nya, X-nya adalah 2, substitusikan 1 ditambah dengan 1/2, yaitu 1,5, kemudian dipangkatkan 2, nilainya adalah 2,25. Sampai dengan coba 10, 100, di sini 1000, nanti ada 100.000, 1 juta, 1 miliar, dan seterusnya, sampai dengan nilai yang diperoleh ketika sudah dipangkatkan itu konstan, atau kita sebutnya sebagai konvergen. Nah, di sini nanti kalau Anda coba sampai dengan tak berhingga, tadi kan limitnya sampai dengan tak berhingga, akan diperoleh nilai yang mulai stabil atau nilai yang mulai konstan, yaitu mendekati nilai 2,72. Atau kalau Anda hitung menggunakan kalkulator, nanti nilai E ini ekuivalen dengan 2,7182 sekian. Ini angka di belakang komanya panjang. Atau kita bulatkan, dia ekuivalen dengan nilai 2,72. Nah, proses di dalam V ini ekuivalen dengan 3,1414 juga sama, namun mungkin fungsinya saja yang berbeda. Fungsi limitnya yang berbeda. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, kita lanjutkan. Kalau tidak ada, jadi sifat dari fungsi eksponen asli yang lain, kalau tadi kan ln E itu sama dengan 1, sekarang ketika kita memiliki R ini adalah bilangan sebarang atau bilangan acak dari bilangan rasional atau himpunan bilangan rasional, E pangkat R ini nilainya akan sama dengan IXP dari ln E pangkat R, kemudian gunakan sifat logaritma natural yang sudah saya sampaikan di minggu lalu, yaitu pangkat ini dipindahkan ke depan, nanti Anda cek lagi sifat logaritma natural, nilainya akan sama dengan IXP dari R ln E, kemudian tadi disebutkan ln E ini adalah nilainya 1, sehingga akan berubah menjadi IXPR, atau nilainya sama. Dan demikian untuk semua nilai X, yaitu rasional maupun irasional, E pangkat X itu nilainya akan sama dengan IXPX. Jadi E pangkat X ini nilainya kita bisa tuliskan sebagai IXPX, atau ada yang dituliskan X-nya dalam tanda kurung. Nah, ini adalah secara contohnya ketika kita memiliki nilai A dan B ini adalah sembarangan, bukan sembarangan, maksud saya adalah bilangan acak sebarang dari bilangan real, E pangkat A dikalikan dengan E pangkat B itu nilainya akan sama dengan E dari A ditambah B. Atau E pangkat A dibagi dengan E pangkat B nilainya akan sama dengan E pangkat A dikurangi B. Ini sama seperti atau mirip dengan sifat dari logaritma. Ln A dikalikan ln B itu adalah ln A ditambah dengan, maksud saya ln AB ya, ln AB adalah ln A ditambah dengan ln B dan seterusnya. Kemudian turunan dari fungsi eksponen asli itu tetap dirinya sendiri. Jadi kita memiliki fungsi fx adalah f pangkat x, maka turunannya f aksen x-nya itu adalah e pangkat x itu sendiri. Ini berasal dari e pangkat x dikalikan dengan turunan dari x itu sendiri adalah 1. Jadi tetap e pangkat x. Atau kita bisa tuliskan sebagai dy per dx-nya adalah e pangkat x dan seterusnya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ketika kita memiliki fungsi e pangkat 2x, kemudian e pangkat 3x ditambah 2, e pangkat 5x kuadrat ditambah dengan 3x dan seterusnya, ini dimisalkan sebagai u. Jadi nanti turunannya adalah e pangkat u itu sendiri dikalikan dengan turunan dari u-nya masing-masing. Jadi kalau kita misalnya memiliki 3x ditambah 2, ini kita misalkan U-nya sebagai 3x ditambah 2, maka nanti turunannya ikuti aturan ini, tetap E pangkat U dikalikan dengan turunan U. Ini Anda cari turunannya U aksennya adalah 3. Jadi nanti dikalikan 3, kemudian kita tuliskan 3E pangkat U-nya kembalikan yaitu
3x ditambah dengan 2. Paham ya? Kita lanjutkan ke contoh untuk mencari turunan sebelum masuk ke dalam integralnya. Ini yang tadi saya misalkan, kalau tadi 3x ditambah 2, pangkatnya kalau sekarang adalah akar dari x. Jadi kembalikan ke dalam formulasi turunan dari e pangkat u, sehingga u-nya ini adalah akar dari x atau x pangkat setengah. Artinya cari turunannya setengah dari x pangkat setengah dikurangi dengan 1 atau setengah dari x pangkat minus setengah, yaitu nilainya setengah dari 1 per akar x. Jadi turunannya adalah e pangkat u itu sendiri dikalikan dengan u aksennya. U aksennya adalah setengah dari x pangkat minus setengah, atau nilainya adalah setengah dari 1 per akar x, sehingga dikalikan menjadi e pangkat akar x per 2 dari akar pangkat x-nya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan untuk mencari turunan dari fungsi eksponen asli? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Ini sama seperti tadi, ada pemisalan, tetapi di dalam pemisalannya itu melibatkan dua fungsi, sehingga mencari turunannya juga kita harus menggunakan aturan dari turunan yang sudah kita pelajari dari fx dikalikan dengan gx. Nanti turunannya adalah fx dikalikan dengan g aksen x ditambah dengan f aksen x dikalikan dengan gx. Jadi kalau di sini u-nya itu adalah x kuadrat ln x. Kita misalkan ini adalah fx, kemudian yang ini adalah gx-nya. Turunan dari fx dikalikan dengan gx itu adalah fx dikalikan dengan g aksen x ditambah dengan f aksen x dikalikan dengan gx. Sehingga cari dulu f aksen x-nya, f aksen x adalah turunan dari x kuadrat yaitu 2x. Kemudian cari turunan dari gx-nya yaitu g aksen x. Turunan dari ln x minggu lalu sudah dijelaskan yaitu 1 per x. Sehingga turunan dari e pangkat u ini, turunan dari e pangkat u itu adalah, tadi dijelaskan e pangkat u itu sendiri dikalikan dengan u aksen atau diferensial x dari x kuadrat ln x-nya. Tuliskan e pangkat u, kemudian u aksennya adalah yang tadi saya jelaskan adalah ini. Jadi u aksen itu adalah fx-nya adalah x kuadrat, kemudian g aksennya adalah 1 per x, ditambah dengan f aksen x adalah 2x, dikalikan dengan gx-nya yaitu ln x. Ini x ditambah dengan 2x ln x, kemudian sama-sama memiliki nilai x, kita keluarkan x, 1 ditambah dengan 2 ln x, gunakan sifat dari logaritma natural di minggu lalu, nanti kita peroleh x dari 1 plus ln x kuadrat. Sehingga turunan dari e pangkat x kuadrat ln x ini diperoleh, ini adalah e pangkat u-nya, sesuai dengan formulasi ini. U aksennya adalah 1 plus ln x kuadrat dikalikan dengan x. Jadi kita peroleh turunan dari e pangkat x kuadrat ln x itu adalah x dikalikan dengan e pangkat x kuadrat ln x dikalikan dengan 1 plus ln dari x kuadratnya. Paham ya? Ada yang masih bingung di sini? Sudah paham ya? Karena diferensial sudah dipelajari. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Nah, tadi adalah contoh dari untuk mengingatkan kembali mencari turunan dari fungsi eksponen.
kali ini kita masuk ke dalam integralnya. Tadi saya jelaskan bahwa integral itu adalah fungsi balikan dari turunan. Jadi ketika kita memiliki fx, dicari rate of change-nya, itu gunakan diferensial, nanti akan diperoleh f aksen x. Tetapi kalau yang kita miliki itu adalah fungsi turunannya, ingin kita cari fungsi aslinya, kita balik ke sini, ini gunakan integral. Nah, untuk integral dari fungsi eksponen asli, eksponen exp x atau e pangkat x, adalah e pangkat x itu sendiri ditambah dengan c. Tadi sudah saya sebutkan kenapa harus dituliskan konstanta, karena tadi fungsi-fungsi yang berbeda itu kemungkinan memiliki turunan yang sama. Ketika dia melibatkan sebuah nilai konstanta, c-nya ini adalah bilangan real minus tak hingga sampai dengan positif tak hingga. Jadi c itu berada dalam interval minus tak hingga sampai dengan positif tak hingga. Karena turunan dari sebuah konstanta itu tetap nilainya adalah 0. Atau ketika kita memiliki fungsi di mana pangkatnya, fungsi eksponen asli di mana pangkatnya ini bukan x, yang tadi saya sebutkan misalnya 3x kuadrat atau e pangkat 5x kuadrat ditambah 8x ditambah 0, maka ini kita misalkan sebagai u. Nah, nanti integralnya juga tetap nilai dari e pangkat u itu sendiri dengan catatan ini didiferensialkannya terhadap du, bukan terhadap dx. Jadi Anda harus perhatikan integral e pangkat u dx tidak sama dengan integral e pangkat u du. Jadi perhatikan di sini. E pangkat u dx itu tidak sama dengan e pangkat u ditambah c, karena didiferensialkannya terhadap dx. Tetapi kalau integral e pangkat u du, nilainya adalah e pangkat u ditambah dengan c. Nah, misalnya kita memiliki fungsi e pangkat minus 4x, ini adalah fungsi turunannya, f aksen x-nya, ingin dicari nilai fungsi asalnya, yaitu f besar x-nya, sehingga gunakan integral diintegralkan terhadap suku yang sama, yaitu dx. Nanti karena dari formulanya tadi yang ini hanya satu suku, tidak berbentuk fungsi polinomial, x integralnya adalah f pangkat x, maka kita harus masuk ke dalam fungsi f pangkat u, di mana dx ini harus kita rubah menjadi du. Jadi caranya kita harus misalkan dulu pangkatnya sebagai u-nya. Jadi tadi yang ingin kita integralkan adalah e pangkat minus 4x. Ini kita misalkan sebagai u, maka dx-nya ini harus kita rubah menjadi du. Caranya, kita tuliskan dulu pemisalannya u-nya. Ini adalah minus 4x. Kemudian cari turunannya, yaitu gunakan notasi Leibniz, supaya nanti kita dapat u-nya, yaitu du per dx. Ingat, u ini fungsinya dalam bentuk x, maka kita turunkan terhadap suku x. Du per dx ini adalah minus 4. Kemudian, tadi dx di sini akan kita rubah ke dalam du, sehingga kita pindahkan ruasnya. Du sama dengan minus 4 dx. Nilai dx ini berapa du? Artinya yang ini harus pindah ruas, yaitu minus 1/4 du itu adalah dx. Atau dx itu nilainya adalah minus 1/4 du. Sehingga kita dapat rubah fungsinya menjadi e pangkat minus 4x berubah menjadi e pangkat u. Kemudian dx ini berubah menjadi minus 1/4 du. Saat minus 1/4 ini adalah sebuah konstanta, kita keluarkan, nanti akan diperoleh integral e pangkat u du. Ini sudah sesuai dengan sukunya, sehingga kita gunakan aturan yang tadi, integral e pangkat u du itu adalah e pangkat u itu sendiri ditambah dengan konstanta sembarang. Jadi, minus 1/4 e pangkat u ditambah dengan c,
Ini kembalikan lagi ke fungsi asalnya, yaitu minus 4x. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, untuk mengingatkan, ketika kita menyelesaikan integral dengan pemisalan U merubah dx menjadi du, ini sudah termasuk ke dalam teknik integral substitusi yang nanti akan Anda pelajari di minggu depan, pertemuan ke-15 atau pertemuan terakhir sebelum UAS dilaksanakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Nah, kalau tadi kita memiliki fungsinya integral E pangkat UDU saja, tetapi di sini ada suku lain, sama seperti dengan perkalian dua fungsi. Nah, ini akan tetap kita rubah ke dalam integral U pangkat DU ketika nanti nilai X dan DX-nya itu dapat kita rubah dari turunan U-nya ini. Jadi kita misalkan lagi, U ini adalah minus 3x kuadrat. Cari turunannya untuk merubah X dx ini menjadi DU. Jadi akan kita rubah DU ini dari X dx yang ada di sini. Kalau ini, satu kesatuan ini kita rubah menjadi E pangkat U. Nah, cari turunan dari U, DU per DX itu adalah minus 3 dikalikan dengan 2X pangkat 2 dikurangi 1. Yaitu DU per DX ini nilainya adalah minus 6X. Di sini ada suku X, sehingga DX kita pindah ruas ke sini, minus 6 kita rubah ke sini. Jadi, minus 6 itu DU itu adalah minus 6X dikalikan dengan DX, ini kita pindahkan, minus dari 1/6 DU itu adalah X dx. Jadi kita akan bisa merubah fungsi tadi, X dx itu nilainya adalah minus 1/6 DU. Jadi yang ini kita rubah menjadi minus 1/6 DU. Artinya nanti kita akan memperoleh fungsi ini berubah menjadi integral dari E pangkat U, X dx-nya adalah minus 1/6 DU. Kemudian 1/6 ini adalah konstanta kita keluarkan. Nanti sisanya sama seperti di formulasinya, yaitu integral E pangkat U DU adalah E pangkat U itu sendiri ditambah dengan konstanta sembarang. Ini kembalikan lagi ke fungsi asalnya, yaitu minus 3x kuadrat. Nah, ini termasuk ke dalam teknik substitusi, di mana nanti secara detailnya materinya disampaikan di minggu depan di e-learning, sudah tersedia materinya, baik PDF maupun videonya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ada fungsi eksponen dan ada logaritma umum. Jadi yang minggu lalu kita pelajari itu ada logaritma natural, sekarang adalah logaritma umum. Jadi ada eksponen dan eksponen. Kalau logaritma natural itu adalah eksponen asli. Kalau eksponennya umum, maka nanti logaritmanya juga logaritma umum. Apa bedanya? Itu basisnya. Jadi yang Anda pelajari di SMA atau SMK itu biasanya log X berbasis 10, berbasis 5, dan seterusnya itu adalah fungsi logaritma umum. Nanti eksponennya juga ada basisnya, di mana di sini basisnya itu kita tulis sebagai A. Jadi ketika A-nya lebih dari 0 dan sembarangan bilangan real X, maka A pangkat X ini nilainya sama dengan E pangkat R ln X. Jadi ketika kita memiliki A pangkat X sama dengan E pangkat R ln X, di mana A ini adalah bilangan positif, tadi disebutkan A-nya lebih dari 0. Kemudian X ini adalah bilangan real, bilangan sebarangan real, sebarang real.
Maka fungsi f ini didefinisikan sebagai a pangkat x, atau kita sebutnya sebagai fungsi eksponensial dengan basis a. Kalau tadi eksponen x basisnya logaritma natural adalah berbasis e. Nah, ini adalah sifat dari fungsi eksponensial umum. Sama seperti dengan eksponensial asli, kalau perkalian dua fungsi eksponensial, maka pangkatnya ditambahkan, pangkat dipangkatkan lagi, itu dikalikan, kemudian A per B dipangkatkan, itu masing-masing dipangkatkan, A pangkat X per A pangkat Y ini dikurangi, AB pangkat X nanti masing-masing dipangkatkan. Sama dengan fungsi polinomial. Nah, turunan dan integralnya, turunan dari A pangkat X, ini fungsi eksponen umum, adalah A pangkat X ln A. Ingat, A ini adalah basis. Kemudian integral dari A pangkat X dx itu nilainya sama dengan 1 per ln A dikalikan dengan A pangkat X ditambah dengan C, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 1. Paham ya? Ln 1 itu adalah nilainya 0, sehingga ln A tidak boleh A-nya sama dengan 1. Contohnya, coba cari turunan dari fungsi eksponensial umum 3 pangkat akar X. Jadi bedakan dengan fungsi pangkat. Kalau fungsi pangkat itu adalah X pangkat 3, X pangkat 5, X kuadrat, dan seterusnya. Kalau fungsi eksponen itu konstantanya yang di bawah. 3 pangkat X, 3 pangkat akar X, 3 pangkat X kuadrat, 3 pangkat 5X, dan seterusnya. Jadi harus bisa Anda bedakan mana fungsi pangkat dan mana fungsi eksponen. Kalau fungsi eksponen, konstantanya yang di bawah, kalau fungsi pangkat, konstantanya yang di atas. Nah, ini adalah fungsi eksponen umum. Tadi turunannya adalah A pangkat X itu sendiri, jadi A-nya adalah 3, kemudian ingat ini X, artinya di sini kita misalkan sebagai U. U-nya adalah akar X, turunan dari U-nya adalah setengah dari X pangkat minus setengah. Jadi turunan dari, sama seperti tadi, kalau di sini dasarnya itu hanya pangkat X, A pangkat U itu adalah A pangkat U ln A dikalikan dengan U aksen. Jadi kasus yang ini adalah A pangkat U-nya, ln A kalikan dengan U aksennya. U aksennya adalah setengah dari X pangkat minus setengah. Maka nanti akan diperoleh 3 pangkat akar X ln 3 dibagi dengan 2 akar X. Nah, itu cara mencari, sebentar, kenapa loncat lagi? Turunan dari fungsi eksponen umum dengan basis A. Kalau di sini artinya A-nya ini adalah 3. Berarti basisnya adalah 3. Ada pertanyaan? Paham ya? Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Kita memiliki fungsi 2 pangkat X pangkat 3 dikalikan dengan X kuadrat dx. Sama seperti yang tadi disebutkan, integral dari A pangkat X dx ini adalah 1 per ln A dikalikan dengan A pangkat X ditambah dengan C. Ini kalau X-nya hanya pangkat 1. Kalau tadi X-nya ada pangkatnya, sehingga harus kita generalisasi lagi menjadi A pangkat U du. Nanti nilainya adalah 1 per ln A pangkat U ditambah dengan C. Jadi pangkat ini adalah A pangkat U-nya, yang ini harus kita rubah menjadi du. Sehingga U-nya itu adalah X pangkat 3. Kemudian cari turunannya du per dx itu adalah 3x kuadrat. Ini pindah ke sini.
DU adalah 3x kuadrat dx, yang akan kita rubah adalah x kuadrat dx menjadi DU. Sehingga ini satu kesatuan, yang ini pindah ruas, yaitu 1/3 DU. Artinya kita memperoleh ini berubah menjadi 2 pangkat U, kemudian x kuadrat dx, sesuai dengan yang kita peroleh di sini, adalah 1/3 DU. Nanti kita tinggal tuliskan 1/3-nya adalah konstanta, integral dari 2 pangkat U DU adalah 1/ln 2 ini adalah A-nya, 1/ln 2 dikalikan dengan 2 pangkat U itu sendiri. U-nya kembalikan lagi yaitu X pangkat 3. Tinggal dikalikan, nanti diperoleh hasil akhirnya adalah 2 pangkat X pangkat 3 dibagi dengan 3 ln A ditambah dengan C. Jadi sama seperti tadi, ini termasuk ke dalam teknik integral substitusi. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Tadi adalah fungsi eksponen umumnya berbasis A. Sekarang kita masuk ke dalam logaritma umumnya dengan basisnya sama, yaitu A. Nah, sama seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa fungsi logaritma itu adalah fungsi balikan dari eksponen. Jadi definisinya sama, seperti logaritma natural dengan eksponensial natural. Nah, di sini untuk logaritma berbasis A, ketika nilai A-nya itu atau nilai basisnya itu berada dalam interval 0 sampai dengan 1, maka fungsi ini masih membahas fungsi eksponennya adalah fungsi menurun. Kemudian ketika A lebih dari 0, maka fx sama dengan A pangkat x ini adalah fungsi naik. Nah, dalam dua kasus tersebut, fx ini memiliki fungsi balikan. Tadi saya sebutkan, ln balikannya adalah eksponen. Di sini juga sama. Log balikannya adalah atau E-nya adalah log, atau tadi A pangkat x untuk eksponen umum. Jadi kalau ln x, tadi balikannya adalah E pangkat x. Yang ini log berbasis A dari x, ini balikannya adalah A pangkat x. Ini ln-nya berbasis E, sehingga E pangkat x. Nah, fungsi ini memiliki fungsi balikan, di mana disebut atau kita namakan sebagai logaritma terhadap basis A. Jadi, kenapa kita harus mencari apakah fungsinya menurun atau fungsi menaik? Sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya untuk mencari apakah sebuah fungsi itu memiliki turunan atau tidak, karena tidak semua fungsi memiliki turunan, atau tidak semua fungsi memiliki fungsi balikan, maksud saya. Jadi tidak semua fungsi memiliki fungsi inverse. Sama seperti kalau kita bercermin, di mana di lingkungannya itu ada, sebenarnya bukan hanya diri kita sendiri, di belakang kita ada kursi, tetapi karena cerminnya itu hanya kecil, nanti yang terpantul di dalam cerminnya itu daerahnya terbatasi. Tidak, kursi di belakang kita tidak semuanya masuk ke dalam cerminnya itu. Nah, makanya harus dipastikan bahwa fungsi itu memiliki turunan dengan domainnya harus dibatasi. Di sini domainnya A-nya 0 sampai dengan 1 dia fungsinya menurun, kemudian yang lebih dari 0 dia fungsinya naik. Sehingga monoton turun dan monoton naik nanti akan memiliki fungsi balikan. Nah, di sini ketika A-nya adalah bilangan positif, di mana bukan 1, maka dia adalah logaritma X berbasis A, jika dan hanya jika X-nya adalah A pangkat Y. Jadi sama seperti eksponen asli dengan logaritma asli atau logaritma natural. Nah, yang ini ingat kembali bahwa logaritma natural atau asli itu adalah basisnya E. Kemudian untuk log, fungsi inverse dari E pangkat X. Sehingga lambang lain untuk ln adalah log X berbasis E, itu adalah ln X. Jadi ln X itu nilainya sama saja dengan log yang tadi saya sebutkan X, dia basisnya E. Nah, jika Y-nya ini adalah log X berbasis A, sehingga X-nya adalah A pangkat Y, maka ln X sama dengan Y ln A.
nanti akan kita peroleh bahwa log X berbasis A itu nilainya akan sama dengan ln X dibagi dengan ln A, turunannya adalah 1/X ln A. Nanti akan ada hubungannya dengan integralnya. Karena tadi integral adalah mencari fungsi asli dari sebuah fungsi turunan. Nah, misalnya kita memiliki fungsi Y di mana log dari X pangkat 4 ditambah 13 dengan basis 10, katanya cari turunannya, Y terhadap X ini. Sehingga, tadi secara umumnya selalu hanya melibatkan fungsi X. Yang ini, di bawahnya hanya X, kalau tadi X-nya itu harus kita misalkan lagi menjadi U. Karena dia merupakan fungsi pangkat. Artinya kita harus menggunakan aturan dari notasi Leibniz untuk turunan berantai. Jadi Y ini dimisalkan sebagai U, di mana nanti U-nya adalah dalam bentuk X. Yang ini Y adalah log dari U berbasis 10. Jadi DY per DU, ingat karena sukunya U, dia nanti nilainya adalah 1/U ln 10. Kemudian berantai, ini kan belum diturunkan terhadap X, di mana ini fungsinya adalah X. Si U-nya kita misalkan X pangkat 4 ditambah dengan 13. Cari DU per DX, yaitu 4X pangkat 3 ditambah dengan 0. Nah, baru turunan Y-nya, yang ini. Jadi, kenapa ini berantai menjadi seperti ini? Y adalah log 10U, U-nya harus diturunkan terhadap X, yaitu DU per DX. Yang ini turunannya terhadap U yaitu DY per DU. Sehingga turunan dari Y-nya, DY per DX itu diperoleh dengan mengalihkan turunan dari Y terhadap U dikalikan dengan turunan dari U-nya itu sendiri. Ini adalah turunan berantai dari notasi Leibniz yang sudah saya sampaikan di beberapa minggu lalu. Nah, artinya tadi sudah diperoleh bahwa turunan dari DY DU itu adalah 1/U ln 10, kemudian turunan dari DU DX-nya adalah 4X pangkat 3. Nanti akan diperoleh hasil akhirnya adalah 4X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 4 ditambah dengan 13. Kembalikan lagi, ini U-nya. Dikalikan dengan ln 10. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ini untuk membedakan yang tadi saya sebutkan. Jadi Anda jangan sampai tertukar. Fungsi eksponen, konstantanya di bawah, fungsi pangkat, konstantanya di atas. Kemudian, untuk turunannya, untuk fungsi eksponen itu adalah A pangkat X, dikalikan dengan ln X, turunan dari eksponen, turunan dari fungsi pangkat, angkanya dikebawahkan, dikurangi dengan 1. Kemudian, untuk integralnya, integral dari fungsi eksponen akan melibatkan logaritma seperti ini, 1/ln A pangkat X ditambah dengan C, dengan syarat A-nya tidak sama dengan 1. Tapi untuk fungsi pangkat yang sudah Anda pelajari di minggu lalu, sudah saya sampaikan di learning, 1/A plus 1 X pangkat A plus 1 ditambah dengan C, di mana A-nya juga sama, tidak boleh sama dengan 1. Contohnya di sini, kita memiliki fungsi X pangkat X, itu berbeda lagi. Jadi Y ada A pangkat X, ada juga Y X pangkat A, ada juga Y X pangkat X. Nah, kita untuk mencari Y, turunan dari Y, di mana Y-nya adalah X pangkat X, manfaatkan fungsi logaritma natural. Jadi kedua ruas ini kita logkan dengan basis E atau logaritma natural,
Sehingga nanti ln Y, ln X pangkat X. Kemudian gunakan sifat dari logaritma natural, pangkat ini berubah menjadi kali. Jadi X ln Y, kemudian ini diturunkan masing-masing terhadap suku X. Ingat ya, ln Y ini diturunkan terhadap DX, yang ini diturunkan terhadap DX. Jadi bukan yang ini diturunkan terhadap DY, yang ini terhadap DX. Tapi kedua ruas harus diturunkan terhadap suku yang sama. Nanti akan diperoleh ln Y itu adalah 1/Y dikalikan dengan turunan dari Y itu sendiri terhadap X. Kemudian ini adalah turunan dari dua fungsi yang tadi sudah saya jelaskan. Yang di sini fx-nya adalah X, kemudian gx-nya adalah ln X. Nanti turunan dari fx adalah 1, turunan dari gx adalah 1/X. Kemudian turunan dari dua fungsi ini adalah fx dikalikan dengan g aksen X, ditambah dengan f aksen X dikalikan dengan gx. Nanti akan diperoleh X kali 1/X ditambah dengan ln X. Yang ini pindah ruas, nanti dia akan menjadi seperti ini. Ini jadi 1 tambah dengan ln Y, nanti akan diperoleh turunan dari Y itu adalah X pangkat X dikalikan dengan 1 plus ln X. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Jadi kita memiliki fungsi 5 pangkat 1/X, maksud saya, dibagi dengan X kuadrat dari DX. Sama seperti tadi, ini akan kita rubah ke dalam integral A pangkat UDU. Jadi ini kita rubah menjadi DU, yang ini kita rubah menjadi A pangkat U. Sehingga U-nya ini adalah 1/X. Cari turunannya DU per DX. Ini kan X pangkat minus 1, turunannya adalah minus 1/1. Minus 1 maksud saya. Minus 1 dikalikan X pangkat minus 1 dikurangi 1. DU per DX ini adalah minus dari X pangkat minus 2, atau DU per DX ini adalah minus dari 1/X kuadrat. Yang kita butuhkan adalah 1/X kuadrat DX-nya harus berubah menjadi DU. DU adalah pindah ruas sini, minus 1/2 X kuadrat DX. Bukan 1/2, 1/X kuadrat ya maksud saya. Minus 1/X kuadrat DX, minus ini pindah ruas ke sini, jadi minus DU adalah 1/X kuadrat DX. Jadi kita peroleh ini berubah menjadi 5 pangkat U, 1/X kuadrat DX adalah minus DU. Pindah ruas, nanti akan diperoleh 5U per ln 5 ditambah dengan C, kembalikan U-nya. Hasil akhirnya adalah minus 5 pangkat 1/X dibagi dengan ln 5 ditambah dengan C. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita masuk ke fungsi trigonometri. Sudah paham? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke fungsi trigonometri. Tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa fungsi transenden itu ada logaritma natural, ada eksponensial, dan ada trigonometri. Tadi sudah kita bahas eksponen, sekarang kita masuk ke trigonometri. Ada sin, ada cos, ada tangan, nanti ada inverse dari sin, yaitu arcsin, inverse dari cos adalah arcus cos, inverse dari tangan adalah tangan inverse, atau tangan pangkat minus 1. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, trigonometri itu terdiri dari sinus, kosinus, tangan, kemudian kotangan, sekan, dan kosekan. Atau biasanya ini ditulis sin, ini cos, ini tan, kemudian ini kotangan, yang ini sekan, yang ini kosekan. Kembali lagi, sebelum masuk ke dalam
integralnya, di dalam trigonometri itu juga akan ada fungsi balikan atau fungsi inverse ketika wilayahnya dibatasi. Masih ingat di dalam fungsi trigonometri itu kan ada yang berbentuk gelombang seperti ini. Jadi kalau kita cari fungsi inverse-nya atau pantulan di dalam cerminnya, ini tidak akan semua ada di dalam cermin karena wilayahnya harus dibatasi. Nah, di sini dibatasi dari minus pi per 2 sampai dengan pi per 2 untuk sin, kemudian 0 sampai dengan pi untuk cos. Jadi, X ini adalah sin inverse Y jika dan hanya jika Y-nya itu adalah sin X, di mana wilayah X-nya itu berada dalam interval minus pi per 2 sampai dengan pi per 2. Kemudian X ini adalah cos inverse atau arcus cos dari Y jika dan hanya jika Y-nya dia adalah nilai cos X-nya. Jadi fungsi balikannya untuk sin dan cos harus ada batas wilayahnya. Biasanya kan yang kita ketahui itu adalah 2pi sampai dengan positif pi. Ini dibatasi dari minus pi per 2 sampai dengan pi per 2 atau misalnya minus pi sampai dengan pi dan seterusnya. Untuk sinus, untuk kosinus 0 sampai dengan pi-nya. Nah, ini adalah grafik fungsi. Jadi kalau kita batasi wilayahnya untuk sinus, minus pi per 2 sampai dengan pi per 2, nanti fungsi balikannya, cermin atau grafik di dalam cerminnya, grafik di dalam pantulannya, dia akan berubah. Yang tadinya nilai di sumbu X berubah menjadi nilai di sumbu Y. Yang tadinya nilai di sumbu Y berubah menjadi nilai di sumbu X. Ini adalah grafik untuk fungsi balikannya, yaitu arcus sin-nya. Kemudian untuk kosinusnya sama seperti tadi, wilayahnya dibatasi dari 0 sampai dengan pi. Kemudian pantulannya itu yang tadinya wilayah X, yang tadinya tangan kanan, dia berubah menjadi tangan kiri. 0 sampai dengan pi menjadi sumbu Y. Kemudian minus 1 sampai dengan 1 berubah menjadi tangan kanannya, menjadi sumbu X. Nah, kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, sebelum masuk ke dalam integralnya, kita pahami dulu mengenai fungsi balikan. Sin inverse dari setengah akar 2, ini artinya berapa nilai X ketika nilai sin X-nya itu adalah setengah dari akar 2. X-nya berapa? Ini adalah sin inverse dari setengah akar 2. Jadi nanti Anda cari di dalam tabel trigonometri yang nilai sinusnya setengah akar 2, nilai X-nya berapa. Yang ini juga sama. Jadi cos X itu nilainya adalah minus setengah. X-nya adalah nilainya berapa? Itu adalah sin inverse dari minus setengah. Yang ini cos dari, yang ini dulu kita bahas yang di dalam kurungnya. Cos X nilainya adalah 0,6. Jadi X itu adalah cos inverse dari 0,6. Nanti kita peroleh dari sini, kita memperoleh X. Kemudian nilai X ini kita coskan lagi. Nilainya akan tetap 0,6. Kemudian sin inverse dari sin 3pi per 2. Cari nilai sin dari 3pi per 2. Kemudian diinverskan. Nah, caranya Anda lihat lagi di tabel trigonometri. Di tabel trigonometri seperti ini. Jadi ada nilai X, tadi kan dibatasi 0 sampai dengan pi. Kemudian ada nilai sin X-nya, ada nilai cos X-nya. Sin dari 0 adalah 0, sin dari pi per 6 adalah setengah, dan seterusnya. Tadi yang harus kita cari adalah sin X itu adalah setengah akar 2. Berapa nilai X-nya? Itu adalah nilai sin inverse dari setengah akar 2. Jadi harus dicari yang nilai sin-nya setengah akar 2, cari di kolom sin X ini yang nilainya setengah akar 2. Nah, ini. Sehingga X-nya adalah pi per 4.
Kemudian yang cos inverse juga sama, cos X itu nilainya minus setengah, X-nya itu adalah cos inverse dari setengah akar 2. Jadi cari di kolom cos yang nilainya minus setengah. Ada di sini. Sehingga nilai X-nya adalah 2pi/3. Kemudian yang ini, tadi sudah saya jelaskan, ini adalah nilai X, maka cos dari X ya tetap 0,6. Kemudian sin inverse dari sin 3pi/2, cari dulu sin 3pi/2, 3pi/2 untuk sinus. Tadi sinusnya itu dibatasi dari minus pi/2 sampai dengan pi/2. Yang ini minus pi/2 sampai dengan positif pi/2. Maka 3pi/2 itu nilainya akan sama dengan minus dari pi/2-nya. Sin dari minus pi/2 adalah 1, maka arcsin dari 1 adalah minus pi/2. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Tadi sin cos, sekarang adalah tangen. Sama seperti tadi, daerahnya dibatasi dari minus pi/2 sampai dengan positif pi/2. Ada yang 0 sampai dengan pi/2 atau pi/2 sampai dengan pi. Untuk tangen, sama X ini adalah tangen inverse dari Y, ketika Y-nya adalah sama dengan tangen X. Nanti wilayahnya sama seperti sin, yaitu minus pi/2 sampai dengan pi/2. Yang ini sama seperti cos. X adalah secant inverse Y, jika dan hanya jika Y-nya adalah secant X. Kemudian secant, ingat, secant itu adalah 1/cos X. Sehingga secant inverse Y-nya adalah cos inverse dari 1/Y-nya. Nanti cara mencari tangen inverse seperti ini juga sama, gunakan tabel trigonometri yang tadi. Dengan catatan Anda harus ingat lagi tangen itu adalah sin dibagi cos. Jadi yang ini artinya tangen dari 1, tangen X itu nilainya 1, X ini adalah tangen inverse dari 1, di mana tangennya ini adalah sin X dibagi dengan cos X. Jadi cari yang nilai sin dibagi X-nya sama dengan 1. Ini sin setengah akar 2 dibagi dengan setengah akar 2 nilainya sama dengan 1. Sehingga tangen inverse dari 1 adalah pi/4. Yang ini sama, cari sin dibagi cos-nya itu adalah nilai negatif akar 3. Nilai negatif akar 3 nanti akan diperoleh yang ini. Kenapa ada minusnya? Karena tadi wilayahnya dibatasi. Seharusnya minus akar 3 itu diperoleh dari ini, 2pi/3. Tetapi untuk sinus tadi dibatasi dari minus pi/2 sampai dengan positif pi/2. Sehingga yang ini bisa dari minus, ini nanti minus, yang ini minus, yang ini nanti minus. Jadi sehingga minus dari akar 3/2 dibagi setengah adalah minus pi/3 untuk tangen inverse-nya. Kemudian yang ini Anda cari menggunakan kalkulator, cari dulu tangen dari 5,236, kemudian diinversekan. Secant inverse nilainya minus 1. Cari yang nilai 1/cos X-nya adalah minus 1. 1/cos X-nya adalah minus 1. Nilainya adalah ini, 1/-1. Kemudian secant inverse 2, cari yang nilai 1/cos X-nya sama dengan 2. Ada di sini, 1/1/2 adalah 2, yaitu pi/3. Secant inverse dari minus 1,32 ini gunakan kalkulator atau gunakan persamaan cos inverse dari 1/-1,32, nilainya adalah 2,4. Sekian. Ada pertanyaan?
Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke fungsi balikan trigonometri. Jadi sin dari cos inverse X itu nanti nilainya setara dengan akar dari 1 minus X kuadrat. Cos dari sin inverse itu 1 dikurangi X kuadrat. Sama. Sekan dari tangan inverse adalah 1 plus X kuadrat. Tangan dari sekan inverse X adalah, ini minus ya. Bukan sama dengan X kuadrat dikurangi dengan 1 atau minus dari X kuadrat dikurangi 1 ketika nilai X-nya lebih kecil sama dengan minus 1. Contohnya, hitunglah nilai sinus dari sin dari 2 cos inverse 2/3. Nah, untuk menyelesaikannya Anda harus ingat lagi sifat-sifat trigonometri. Jadi ada sifat trigonometri dari sin 2 theta itu adalah sin dari 2 sin theta dikalikan dengan cos theta. Nah, ini sin, ini 2, sehingga satu kesatuan ini kita anggap sebagai theta. Jadi tetanya adalah cos inverse dari 2/3. Untuk masuk ke dalam ini adalah cos inverse dari 2/3, yang ini juga cos inverse dari 2/3. Sehingga 2 sin theta. 2 sin cos inverse ini adalah theta. Cos dari theta. Nanti akan diperoleh gunakan sifat yang tadi untuk sin dari cos inverse yang ini. Sin dari cos inverse adalah akar dari 1 dikurangi X kuadrat. Sehingga 1 dikurangi dengan 2/3 kuadrat. Cos dari cos inverse 2/3 adalah 2/3 itu sendiri. Akan diperoleh nilainya 4 dari akar 5. Mudah ya? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk mengingatkan lagi turunan dari fungsi trigonometri. Turunan dari sin adalah cos, kemudian turunan dari cos adalah minus sinus, turunan dari tangan X adalah secant kuadrat, turunan dari kotangan adalah minus dari kosekant kuadrat. Secant X adalah secant tangan, dan kosekant adalah minus kosekant dikalikan dengan tangan. Ini untuk mengingatkan kembali turunan dari fungsi trigonometri yang sudah Anda pelajari. Nah, baru kita masuk ke turunan dari fungsi inverse-nya. Jadi, fungsi trigonometri akan memiliki turunan, fungsi inverse dari trigonometri akan memiliki turunannya sendiri. Turunan dari sin inverse adalah 1 per akar dari 1 minus X kuadrat, turunan dari cos inverse, minus dari 1 per 1 dikurangi X kuadrat, turunan dari tangan inverse, dan turunan dari secant inverse-nya. Dan perhatikan wilayah yang dibatasinya di sini. Oke, kita lanjutkan. Contoh untuk mencari turunan dari sin inverse-nya. Jadi ini kita misalkan sebagai U lagi. Nanti turunannya adalah gunakan turunan dari sin inverse. Yang ini adalah U, nanti dikalikan dengan U aksennya. Kalau ini U. 1 dikurangi dengan X-nya. 1 dikurangi dengan U. Kuadrat, U-nya adalah 3X dikurangi 1, sehingga 1 dikurangi dengan 3X dikurangi 1 dikuadratkan, turunan dari dikalikan dengan turunan dari 3X dikurangi 1-nya. Berarti nanti diperoleh 3 per akar dari 1 dikurangi 3X dikurangi 1 dikuadratkan, ini dijabarkan akan diperoleh persamaan. Nanti persamaan akhirnya adalah 3 per akar dari 9X kuadrat, ini dicoret, ditambah dengan 6X. Ada pertanyaan sampai sini? Minus ya ini. Ini diam karena memang mengerti ya. Kita lanjutkan masuk ke dalam integralnya. Yang tadi hanya untuk mengingatkan kembali turunan dari fungsi
trigonometri, kemudian ada juga yang disebut dengan turunan dari fungsi balikan trigonometrinya atau fungsi inversnya. Sekarang kita lanjutkan ke fungsi integral dari fungsi trigonometri. Dari fungsi inverse trigonometri, jadi integral dari 1 per akar dari 1 dikurangi x kuadrat, nanti nilainya adalah sin inverse. Integral dari 1 per 1 plus x kuadrat adalah tangen inverse. Integral dari 1 per x dikalikan akar dari x kuadrat dikurangi 1 adalah secant inverse dari nilai mutlaknya. Kita lanjutkan. Contohnya adalah seperti ini. Jadi ada soal cerita katanya seseorang, ada satu orang berdiri di puncak sebuah bukit. Jadi dia berdiri di sini. Kemudian bukitnya itu tingginya kira-kira 200 kaki. Ini 200 ya, bukan 220. Ini tinggi bukitnya, ini adalah bukit. Tingginya adalah 200 kaki. Kemudian ini adalah danau. Nah, dia mengamati perahu bermotor yang bergerak lurus, ada perahu di sini. Bergerak ke arah lurus, menjauhi kaki bukit, dan lajunya kecepatan perahunya itu adalah 25 kaki per detik atau per second. Nah, yang ingin ditanyakannya adalah berapa laju perubahan sudut pandang atau sudut penglihatan theta apabila perahu berada pada jarak 150 kaki dari kaki bukit. Jadi kalau kita ambil ini sudut pandang lurus, kemudian ini adalah garis tegak miringnya, maka sudut pandang terhadap perahunya itu adalah seperti ini. Sebesar theta, di mana Anda gunakan Pythagoras. Sinus adalah apa sinus? Masih ingat sinus? Ini A, ini adalah theta, ini B, ini C. Di dalam Pythagoras, sin theta adalah? Ada yang bisa jawab tidak? Depan dibagi miring, Bu. Ya, jadi A dibagi dengan C. Kemudian cos theta? Samping dibagi miring. B per C, tangen tetanya? Tangen theta? Depan dibagi samping. A dibagi dengan B. Ini tangen theta ya. Sedangkan ini tangen theta di sini. Tangen theta di sini adalah X dibagi dengan 200. Sedangkan sudut pandang itu adalah theta yang sebelah sini. Artinya adalah tangen inverse-nya. Yang ini dan ini nilainya sama atau tidak? Jadi yang kita ketahui itu adalah tangen dari theta adalah X per 200, maka theta adalah tangen inverse dari X per 200. Kenapa yang di sini 200 dibagi X? Karena segitiganya berbeda lagi. Ini sampingnya, yang depannya di sini 200, sampingnya adalah X. Jadi sudut pandang yang ini, tangen theta yang di sini itu adalah 200 dibagi dengan X. Tangen theta di sini adalah 200 dibagi X. Yang kita cari adalah theta, sehingga theta itu adalah tangen inverse dari 200 per X-nya, yang tadi menggunakan fungsi balikan atau fungsi inverse-nya. Jadi bedakan antara posisinya segitiga yang ini dengan segitiga yang di atasnya. Ini theta, sama-sama theta, tetapi posisinya berbeda. Yang depannya di sini untuk theta ini adalah X,
Ini 200 sampingnya, sedangkan untuk posisi yang ini sama ketinggiannya 200. Ini sampingnya adalah X, jadi 200 per X, tetanya adalah tangen inverse dari 200 per X. Nah, kemudian cari turunan dari fungsi inverse ini, karena ada kecepatan. Tadi di dalam video juga dibahas, kecepatan itu adalah turunan dari jarak dibagi dengan waktu. Kita lanjutkan dulu, cari turunan dari fungsi tangen. D theta dibagi dengan dt, waktu. Jadi, yang ini diturunkan dulu terhadap dx, nanti diturunkan terhadap waktu. Yang pertama kita cari dulu turunan terhadap x-nya, yang ini. Theta ini cari turunannya. Yang dicari adalah laju perubahan sudut penglihatan. Ingat, laju perubahan sudut penglihatan itu kan akan bergantung pada waktu. Sehingga ini d theta penglihatan, sudut penglihatan per waktu adalah turunan dari sudut penglihatan terhadap X dengan jarak terhadap waktu. D theta itu adalah tangen inverse dari tetanya, maksud saya, tangen inverse dari 200 per X, maka D theta per dx turunan dari tangen inverse U-nya, di mana U-nya adalah 200 per X, nanti Anda gunakan aturan dari Fx dibagi dengan Gx, turunannya adalah F aksen X, Gx dikurangi dengan Fx dikalikan dengan G aksen X, dibagi dengan Gx kuadrat. Atau kalau Anda tidak menggunakan persamaan ini bisa kita tuliskan sebagai 200 dikalikan 1 per X. Atau 200X pangkat minus setengah. Ya, jadi turunan dari tangen inverse. Tadi cari di dalam formulasinya. Yang ini. Turunan dari tangen inverse X adalah 1 per 1 plus X kuadrat. Yang kita miliki adalah tadi tangen inverse dari 200 per X. Jadi ini kita sebut sebagai U. Sehingga di sini kita tuliskan U. Ini nanti akan diperoleh 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan 200 per X kuadrat dikalikan dengan U aksennya. Turunan dari 200 per X. Turunan dari 200 per X itu adalah minus 200 per X-nya, yang ini. Jadi ini diperoleh dari turunan tangen inverse, kemudian yang ini diperoleh dari aksennya atau turunan dari 200 per X-nya. 200 dikalikan X inverse adalah 200 dikalikan minus 1, X pangkat minus 1 dikurangi minus 1. Minus 200 per, ini X minus 2 harusnya. X kuadrat. Paham ya sampai sini? Kemudian ini adalah kecepatan. dx dt itu adalah kecepatan. Tadi di dalam video yang saya putarkan juga sudah dijelaskan. Jadi rate of change dari jarak terhadap waktu adalah dx per dt, yaitu tadi 25 kaki per detik. Jadi kita memperoleh persamaan sudut perubahan rate of change sudut penglihatan atau perubahan sudut penglihatan theta ini adalah
Minus 200 dibagi dengan X kuadrat ditambah dengan 40.000 dikalikan dengan kecepatan dari perahu itu sendiri. Nah, tadi yang ingin diketahuinya adalah sudut perubahan ketika jaraknya 150 kaki dengan kecepatannya 25 kaki. Jadi tinggal substitusikan saja ke dalam fungsi yang diperolehnya. dt ini substitusikan ke dalam X kuadrat, yang ini substitusikan ke dalam dx per dt. Nanti akan diperoleh sudut penglihatannya berkurang sebesar 0,08 ketika mencapai jarak 150 kaki. Kenapa minus? Karena penglihatannya nanti semakin jauh perahunya akan semakin tidak terlihat. Atau sudut penglihatannya berkurang, bukan bertambah. Kecuali kalau perahunya menuju ke arah bukitnya atau menuju pulang, nanti di sini kemungkinan besar nilainya adalah positif. Karena semakin terlihat jelas. Beda dengan perahu yang berangkat, nanti sudut penglihatannya semakin tidak terlihat, perahunya semakin kecil, semakin tidak terlihat, akhirnya tidak terlihat sama sekali. Ketika jangkauan dari perahunya sudah tidak tertangkap oleh sudut penglihatan orang yang berdiri di puncak bukit tersebut. Ada pertanyaan sampai sini sebelum ditutup? Jadi materi hari ini saya sampai di sini untuk integral fungsi eksponen dan fungsi trigonometri. Nanti latihan-latihan soal atau contoh-contoh soal mengenai integral dari trigonometri itu akan lebih dibahas di dalam teknik integral yang akan disampaikan di minggu depan melalui e-learning ya. Jadi ini adalah pertemuan terakhir melalui Zoom meeting sebelum kita UAS 2 minggu lagi. Satu pertemuan terakhir itu adalah minggu depan. Nah, kenapa dibahasnya di teknik integral? Karena untuk trigonometri itu harus ada pemisalan U yang tadi sudah sempat saya contohkan yang selalu kita kerjakan, dimisalkan U-nya dulu, kemudian dx-nya dirubah menjadi du, itu termasuk ke dalam teknik substitusi. Nanti ada juga teknik integral untuk parsial. Jadi teknik integral ini hanya integral itu ada dua, ada substitusi dan ada parsial. Kapan digunakan substitusi? Ketika ada pemisalan U. U-nya disubstitusikan. Kemudian kapan digunakan teknik parsial? Ketika teknik substitusi itu tidak dapat diterapkan, sehingga harus kita integralkan menggunakan teknik parsial. Nanti ada sebagian yang ini diintegralkan, sebagian lagi diintegralkan menggunakan formulasi tertentu. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada? Untuk UAS-nya nanti dilaksanakan setelah pertemuan ke-15 minggu depan, jadi UAS-nya itu minggu depannya lagi. Dan dilaksanakan online melalui e-learning. Jadi sebelum UAS pastikan semua tugas, kemudian semua kuis sudah Anda lengkapi di dalam e-learning-nya. Sebelum nanti nilainya dilibatkan atau dikalkulasi untuk dapat diinput ke dalam sistem informasi akademiknya. Nah, untuk yang terakhir sebelum kita UAS, saya ingatkan lagi mata kuliah ini tidak ada perbaikan nilai, kemudian tidak ada remedial, kemudian tidak ada tugas pengganti. Jadi kalau Anda ingin melengkapi tugas, silahkan lengkapi semua tugas yang diberikan di e-learning, seperti yang diinstruksikan di e-learning-nya. Kalau tugasnya online, ya silahkan dikerjakan. Kemudian tugasnya ditulis tangan, silahkan dikumpulkan lagi di dalam e-learning sesuai dengan foldernya masing-masing. Jadi bukan misalnya ada, Bu, saya 4 tugas atau 2 tugas belum mengumpulkan, boleh nggak diganti 1 tugas saja, itu tidak bisa. Jadi harus semuanya dilengkapi. Untuk semua yang tidak lengkap, kemudian lakukan atau lengkapi semua tugas, semua kuis, kemudian kalau ada yang belum mengikuti UTS, silahkan kerjakan soal UTS-nya, kumpulkan di dalam e-learning lagi. Dengan batas waktunya sebelum UAS dilaksanakan. Jadi waktunya tinggal 2 minggu lagi sebelum UAS. Silahkan lengkapi semua tugas, semua kuis, atau mungkin ada yang belum UTS.
Kemudian pastikan untuk kehadirannya, completion-nya sesuai dengan tenggat waktunya. Pastikan kehadirannya itu minimal 75%. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sampai di sini pertemuan hari ini. Silahkan selesaikan materi untuk minggu depannya di e-learning. Jangan lupa belajar untuk UAS-nya, jangan sampai bertemu lagi dengan saya di mata kuliah yang sama. Saya akhiri, semoga selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.